Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Superdiriandi dengan NPM 2478233. Dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas paket tracer dari programming dari jaringan komputer ya. Nah, di sini kita akan membuka atau menyelesaikan paket tracer yaitu di bagian 1.17. Oke, seperti ini sudah tersave tadi. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa objektif dan juga background skenario. Yang di sini ada objektifnya itu adalah kabel dan network and verify the default switch configuration. Jadi kita disuruh untuk menyambungkan kabel ya, untuk menyambungkan kabel ke networknya. Terus juga kita suruh memverify atau memverifikasi default switch-nya. Jadi apa namanya? Defaultnya lah. Setting default. Terus yang kedua di sini ada configure basic network device. Jadi kita akan mengkonfigurasi juga ya default dari basic dari networknya. Terus ketiga kita disuruh untuk verify ya, kita memverifikasi lagi baru kita mengetes network connectivity-nya apakah akan muncul atau tidak. Nah, di sini kita mempunyai beberapa background skenario juga, yaitu adalah Cisco switch can be configured. Jadi Cisco ini bisa dikonfigurasi dengan special IP address, IP address dengan alamat IP khusus ya, alamat IP khusus yang dikenal sebagai switch virtual interface, jadi atau SFP. The SSP management address can be used for remote access. Jadi dia bisa digunakan untuk meremote atau ya mengatur dari jarak jauh to the switch to display, untuk switch untuk mendisplay atau mengkonfigurasi settingan if the VLAN 1 jika VLAN 1 SFP is di assessment jika dia disetujui, and IP address by default, IP address-nya dari defaultnya all port VLAN 1 have access to SFP address. Jadi kalau misalnya semua kalau udah terassign ya, udah tersetujui, maka defaultnya itu di semua port VLAN 1 itu bisa mengakses dari SFP IP address-nya gitu. Terus di activity ini juga kamu akan membuat sebuah simple topologi menggunakan Ethernet LAN cabling to access the Cisco switch. Jadi dengan cabling dengan sebuah Cisco switch menggunakan konsol dan remote access method. Kamu akan Xmine ya, kamu akan mengakses ya Xmine default switch configuration before configure basic. Jadi sebelum apa namanya device name-nya ya, seperti itulah ya, dan segala macamnya metode MLTD banner. Jadi kita akan memasang sesuatu seperti sebelumnya ya. Jadi ya yang penting kita akan memasang sebuah nama ya, kita akan memberikan nama, terus kita juga akan mendeskripsikan interface-nya, terus kita memberikan password lokal, baru di sini kita akan membuat banner, dan terakhir kita akan pengalamatan IP. Jadi kita akan mengalamatkan IP dan alamat MAC statiknya. Oke, jadi hal pertama yang kita lakukan ini ada part 1 ya. Part 1-nya di sini ada cabling ya. Jadi kita harus cabelingkan terlebih dahulu. Tadi di sini ada PC. Udah saya pindah ya dari sini pindah ke sini karena kita akan mengatur switch. Nah, ini switch ya. S1 ini. Nah, untuk supaya PC ini bisa memprogramming atau mengkonfigur si switch, maka kita butuh namanya kabel konsol ya untuk menghubungkannya. Kita klik kanan ya, ini klik kanan baru inspect from front. Terus di sini ada RS23. Kita klik RS23, di sini kita pencet baru inspect rear ya. Oke. Baru di sini ada konsol.
Di sini untuk menghubungkan ke internetnya kita butuh namanya kabel, kabel apa nih? Kabel, wah ini harusnya ini apa namanya? Kabel apa ya? Ya, ini kabel ethernetnya lah ya. Saya lupa namanya. Jadi kita hubungkan ke background, kita hubungkan ke Ethernet ya, Ethernet. Pas Ethernet 0. Baru kita klik di sini, klik kanan, inspect front. Terus ini kita gabung, kita colok kemana saja boleh ya. Mungkin kita di 4 saja. Masukin 0 ya. Oh, ini masih 0. Jadi sini kita akan aktifkan terlebih dahulu. Jadi kita suruh untuk ya kita buka desktop, kita atur konfigurasinya. Kita klik di sini statik ya. Israel akan masuk saja. Ini adalah IP untuk si PC. Ya, kita ini terlebih dahulu. Kita copy saja. Oh, saya lupa. Oke, di sini sama saja. Paste. Ini kok configuration? Coba lihat. Lupa cek nih. Lah. Oke. Hmm. Kita copy ini buat IP versi 6-nya ya. Sini kita di sini kita klik 4-nya. Baru di sini ada E ya. Copy ya. PC-nya. Ini default gateway-nya ya. Saya lupa ini. Kalau buat CPC, kalau ini tadi 2 ya, buat S1, jadi di sini kita gunakan 1 ya. 22. Harusnya udah 33 lebih nih. Tapi nggak nyambung. Nantilah kita pikirkan nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terminal. Di sini kita terminal. Nah ini ya, kita buka. Kita lihat, enter saja. Kita klik no ya. Ini bisa dihitung. Oke, enter. Switch kita akan mulai ya. Kita enable. Setelah di enable kita gunakan configure terminal untuk mengkonfigurasikannya. Di sini ada apa aja ya, enable configure terminal. Setelah itu ya seperti itu, kita akan langsung saja configure terminal. Enter. Setelah masuk config, kita akan klik no IP domain ya.
Oke, selanjutnya di sini hostname-nya kita buat hostname satu ya. S1 ini shift ya. Oke, kombinasinya nambah ya di situ. Selanjutnya kita buat oke, selanjutnya kita akan setelah kita gunakan service password unclean ya. Jadi ini berfungsi untuk mengenkripsi password yang akan kita masukkan ya, supaya orang tuh supaya lebih aman lah. Jadi password yang muncul nanti tidak langsung seperti ini. Misalnya kita mau buat enable password, oh, ya sorry, enable secret. Secretnya itu kan class. Nah, ini kan secret berarti passwordnya itu class. Nanti orang tidak akan misal dicek itu kita tidak terlihat ini class, tapi nanti dia akan terenkripsi. Misalnya pagar bintang segala macam. Yang 44 ya. Selanjutnya kita buat banner. Nah, oke, D banner MOT dia ini tambahkan pagar. Sebenarnya ini nggak mungkin dia tidak akan sebegitu mengaruh ya. Jadi dilarang masuk saja kita buat. Atau ada di sini nih. Oh, ini ada ya. Itu pakai ini saja. Hmm, 48 sudah ya. Oke, lalu kita akan membuat manajemen ya. Supaya di sini jadi kita akan langsung saja. Bilang 99. Terus kita buat name. Kita name-nya ini kita namakan manajemen ya. Baik. Ya, kasih tanya. Sudah lah ya. Terus kita atur interface-nya. Interface VLAN 99. Link change interface. Oke. Selanjutnya kita tambahkan IP-nya ya. IP address-nya di sini sudah ada ya. Ini 2. Ya deh, kita klik aja. 192.168 titik berapa itu? Titik 1 titik 2 ya.
baru kita buat di sini subnet masknya 255.255 titik 255 titik berapa ini titik 0 ya. Setelah itu kita enter sampai 55 ya. Terus IPv6 jadi ini IPv6 ya. Copy terlebih dahulu, paste. Oke, kita langsung enter. Mungkin ini begini. Oke, masuk ya. Dia 62, lanjut. Kita akan IP address. IP address-nya ini untuk link lokalnya. Oke, link lokal 166 di sini. No shutdown. Kita no shutdown, lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke port user VLAN 9 ya. Address range 3 bit gigabit ethernetnya itu 1/0 ya, 1/0/1 sampai ke sini sampai 24. Jadi kita akan mengatur gigabit ethernet 1 sampai 24 ya. Gigabit internet 1/1 sampai 24. Kita enter ya. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah switch port akses. Aksesnya itu dari VLAN 9. Oke, sit ya. Setelah itu kita akan atur default gateway-nya. Selanjutnya kita akan langsung tadi ternyata default gateway-nya salah ya tadi ya. Default maker. Jadi default gateway-nya mungkin ada beberapa kesalahan. Default gateway letak. Selanjutnya kita akan langsung saja ke selanjutnya ya, yaitu kita akan masuk ke line konsol. Konsol 0 ya. Di line konsol 0 ini kita akan mengubah atau menambahkan password. Di sini kita akan passwordnya kita ganti Pisco ya.
Oke, setelah itu kita login. Oke, setelah login kita login synchronize ya. Synchronize, terus kita exit. Setelah di exit kita akan masuk ke line VT ya. Di 0 sampai dengan 0 sampai 15. Setelah masuk kita akan password Kisco. Jadi kita buat passwordnya Kisco ya. Jadi kita kalau kita mau masuk ke line VTI dari 0 sampai 15 itu kita harus memasukkan password Kisco ya. Baru kita login. Setelah login kita exit. Baru kita end ya. Baru di sini kita akan copy ya. Copy running config. Oke, kita cek di sini ada 92% ya. Ini sudah harusnya ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam, selamat siang.